Production. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jupri dengan NIM 66702201112. Ya, jadi di sini saya membuat video ini dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS mata kuliah perbandingan politik pemerintahan gitu. Nah, jadi tugas UTS-nya itu bagaimana kita ingin membandingkan negara antara negara Amerika dengan negara Vietnam. Nah, kita harus membandingkan nih negara apakah ada perbedaan ataupun ada kesamaan antara negara Amerika dengan negara Vietnam gitu. Terus kita juga adanya bagaimana subbab yang mengenai bagaimana sistem pemerintahan di Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan di Vietnam. Lalu bagaimana sistem kepartaian di Amerika Serikat dan bagaimana sistem kepartaian di Vietnam gitu. Terus ada sosial budaya di Amerika dan bagaimana sosial dan budaya di Vietnam gitu. Nah, mungkin dapat kita jelaskan pada video saat ini gitu. Terus jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di Amerika Serikat ini dia tuh menganut sistem presidensial, yang dimana sistem presidensial ini merupakan presiden sebagai kepala negara, terus dia merupakan dan menjabat sebagai di dalam pemerintahan gitu. Nah, terus di dalam Amerika Serikat ini adanya 3 trias politika yang seperti ada di Indonesia. Bagaimana pemisahan kekuasaan yang digunakan antara 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Nah, di dalam 3 ini di Amerika dikenal juga sebagai separation of the power theory. Nah, ini tuh konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu gitu pada masa sebelum tahun-tahun sebelumnya. Nah, gitu. Terus sistem pemerintahan pada Amerika sini udah kita ketahui presidensial, maka sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan ini terpusat pada jabatan presiden. Nah, presiden sebagai kepala pemerintah maupun sebagai kepala negara gitu. Nah, terus di dalam ini juga tadi saya udah jelaskan bagaimana
adanya pelaksanaan legislatif, eksekutif, dan eh, yudikatif gitu. Nah, terus di pada negara Amerika Serikat ini ada menganut apa ya, disebut juga dengan bicameral gitu. Bicameral itu merupakan di mana sistem pemerintahan menganut dua kamar. Dua kamar ini adanya dua pemisahan kekuasaan yang dimana Amerika itu adanya dua, yaitu ada Senat dan representatif. Nah, kalau Senat itu merupakan perwakilan dari setiap masing-masing di yang mewakili di suatu negara gitu. Terus kalau misalkan House of Representative ini bisa juga setiap merupakan perwakilan dari setiap daerah-daerah gitu untuk menjadikan sebuah representatif dari berbagai daerah untuk bagaimana menentukan sebuah kebijakan gitu. Terus yang dimana sistem pemerintahan di badan legislatif ini merupakan mempunyai fungsi dan tugasnya, yaitu memainkan peran dan merepresentasikan tindakan di dalam pemerintahan gitu. Nah, terus legislatif ini juga merupakan membuat undang-undang maupun merancang undang-undang dan memutuskan undang-undang. Kalau misalkan eksekutif ini dia menjalankan bagaimana penegakan hukum dapat dijalankan di suatu pemerintahan. Nah, terus kalau misalkan eksekutif ada merupakan fungsi dan tugas penting oleh badan eksekutif umum, dan badan ini bersifat independen. Kalau misalkan eksekutif ini merupakan kayak misalkan kalau lembaga yudikatif ini merupakan bagaimana sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bagaimana pengadilan dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat keputusan berdasarkan aturan yang berlaku di negara tersebut gitu. Terus kalau misal lalu lanjut kita membandingkan bagaimana sistem pemerintahan di Vietnam gitu. Nah, kalau misalkan sistem pemerintahan di Vietnam ini kita ini ya, dia tuh berideologi sosialis gitu. Nah, di dalam sistem pemerintahan ini dia merupakan Republik Sosialis Vietnam, yang dimana di sana itu ada bagaimana partai tunggal gitu. Adanya Republik Komunis, yang mana sistem ini berkuasa adanya partai komunis yang dimana dia tuh memiliki kekuasaan yang sangat strategis gitu. Dia mempunyai kekuasaan secara penuh dalam menjalankan di suatu pemerintahan gitu. Terus partai komunis ini dia tuh dapat mempengaruhi bagaimana sistem pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang ada di suatu negara tersebut. Nah, perbedaan dari sebelumnya ini di Amerika ini, nah kalau misalkan berbeda sekali gitu. Kalau misalkan di Vietnam ini presiden lah yang sebagai kepala negara, dan presiden juga memiliki jabatan sebagai ketua partai komunis gitu. Nah, kalau misalkan di Amerika kan tadi tidak menjelaskan bahwa kalau presiden juga tidak menjadi ketua partai. Nah, tapi kalau di Vietnam ini dia tuh presiden tuh bisa juga menjabat sebagai ketua partai gitu. Terus di dalam Vietnam ini bagaimana kita ketahui bahwa kepala pemerintahan di negara Vietnam ini merupakan Perdana Menteri gitu. Terus yang dipilih oleh Majelis Nasional Vietnam gitu. Nah, berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika kan kepala negara dan kepala pemerintahannya itu satu orang ya, yaitu presiden. Tetapi kalau misalkan di Vietnam ini kepala negaranya di presiden. Nah, kalau kepala pemerintahannya ini dia negara Vietnam. Kalau di kepala pemerintahan ini dia Perdana Menteri gitu ya. Terus Menteri ini dapat dipilih oleh siapa sih? Nah, Perdana Menteri ini dapat dipilih oleh Majelis Nasional Vietnam. Nah, gitu. Terus dapat kita ketahui bahwa apa itu sih Majelis Nasional Vietnam? Jadi Majelis Nasional Vietnam ini merupakan memiliki kekuasaan yang lebih gitu dalam melakukan hak di dalam legislatif di negara Vietnam ini. Nah, gitu. Terus majelis itu juga merupakan memiliki wewenang gitu dalam pengambilan suatu keputusan untuk proses pembentukan undang-undang gitu. Terus sehingga
ia juga memiliki kekuasaan maupun kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya gitu. Terus lalu dalam pengadilan di negara Vietnam ini adanya kekuasaan yang dimana pemegang kekuasaannya ini dipegang oleh pengadilan militer gitu, berbeda dengan Amerika ya kan, yang dimana dia adanya pengadilan yang biasa, pengadilan negeri kayak lembaga yudikatif. Tetapi kalau misalkan di Vietnam ini adanya pengadilan ini pengadilan militer. Nah, pengadilan militer ini ia merupakan bisa mempunyai hak untuk bagaimana menjaga keamanan yang kuat gitu dalam pengadvokasian untuk menangani kebijakan-kebijakan demi keamanan nasional gitu. Dan terus pengadilan ini juga untuk mengadili dan mengintervensi gitu bagaimana untuk adanya suatu permasalahan yang terjadi di negara tersebut gitu. Terus sistem kepartaian di Amerika. Jadi lanjut ke sistem kepartaian Amerika. Jadi sistem kepartaian di Amerika ini ada sistem di mana Partai Demokrat dan Partai Republik gitu. Nah, kedua partai ini menjadi dua partai politik yang memonopoli bagaimana sistem pemilu presiden pada saat itu. Nah, dan pada itu tuh terjadi pada tahun 1860 dan 1912. Nah, terus dia itu pada partai ini itu mencalonkan kandidat dari Partai Republik dan Partai Demokrat gitu sebanyak 21 kali pada pemilihan presiden yang diadakan di Amerika Serikat gitu. Terus kalau Demokrat ini sering menang dibandingkan dengan Republik gitu. Nah, terus kenapa dia tuh menang selalu Demokrat ini selalu menang dari Republik? Karena dia tuh ada keterlibatan bagaimana komunitas-komunitas yang dijalankan, dia tuh berbasis bagaimana partai politik ini mudah untuk dipetakan di berbagai suatu daerah gitu. Terus Partai Demokrat ini juga bisa berandaskan dari bagaimana ke sistem kekeluargaan gitu. Nah, sehingga dari sistem kekeluargaan ini bisa mempengaruhi suatu daerah-daerah lainnya juga gitu. Terus kalau misalkan di Vietnam, kita ingin mengetahui bagaimana sistem kepartaian di Vietnam gitu. Jadi sistem kepartaian di Vietnam ini adanya sistem kepartaian yang didominasi oleh Partai Komunis Partai Komunis Vietnam gitu. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa di Vietnam ini adanya merupakan komunis yang paling memegang kekuasaan, kendali kekuasaan gitu. Nah, jadi Partai Komunis Vietnam ini juga merupakan dia partai politik tunggal yang berkuasa sejak pada masa kemerdekaan Vietnam gitu. Nah, pada tahun 1945 kalau nggak salah. Terus kenapa dia tuh memainkan peran penting dalam politik pemerintahan gitu sih? Kenapa? Karena Partai Komunis Vietnam ini dipimpin oleh Politburo gitu, dan sekretarisnya gitu, dan anggota Partai Komunis Vietnam ini memegang posisi yang kuat di dalam pemerintahan militer maupun sektor bisnis, sehingga Partai Komunis ini dia partai tunggal gitu yang ditakuti oleh masyarakat gitu. Nah, terus selanjutnya itu partai ini juga memiliki struktur hierarkis yang dimana paling kuat gitu, sehingga dia menjadikan sebuah otoriter di negara Vietnam ini juga gitu. Terus anehnya juga Partai Komunis Vietnam ini partai politik satu-satunya yang diizinkan di Vietnam gitu. Nah, partai ini juga mengendalikan seluruh proses politik termasuk pemerintahan dan partai ini juga bisa menunjuk pejabat-pejabat pemerintah gitu, serta membuat kebijakan di suatu pemerintahan gitu. Terus Partai Komunis Vietnam ini juga bisa mengendalikan atas media-media dan institusi lainnya di negara Vietnam gitu. Terus Partai Komunis Vietnam ini juga
memiliki peran pemerintah di dalam negara Vietnam ini gitu. Terus dia tuh sangat klop ya, dia tuh mempunyai ikatan yang kuat, Partai Komunis ini dengan negara Vietnam gitu, sehingga banyak juga banyak juga para pejabat di pemerintahan juga itu menjadi Partai Komunis Vietnam gitu. Nah, sehingga pemerintah Vietnam ini juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di Partai Komunis Vietnam ini gitu. Jadi dia tuh partai ini sama pemerintah itu kayak cari kerjasama gitu, kayak saling berinteraksi kerjasama untuk membangun suatu negara gitu. Jadi partai ini paling berkuasa gitulah untuk di kebijakan di dalam pemerintahan Vietnam. Tetapi berbeda dengan di Amerika gitu. Kalau di Amerika kan ada dua partai yang berkuasa, tapi partai-partai lain juga dia ada gitu. Dia muncul partai lain juga di Amerika. Nah, terus kalau di Amerika kan ada dua partai yang unggul gitu, Partai Demokrat sama Partai Republik. Nah, tapi kalau di Vietnam ini cuma ada satu partai doang gitu, karena di Vietnam ini menganut sistem komunisme gitu. Nah, sehingga bagaimana kita ketahui Partai Komunis Vietnam ini juga dia bisa menetapkan arah politik di negara Vietnam gitu. Terus pemilihan langsung yang dilakukan di Vietnam ini apa sih? Nah, jadi pemilihan langsung di dalam Vietnam ini kandidat anggota Dewan Perwakilan atau Majelis Nasional Vietnam ini yang dicalonkan oleh Partai Komunis Vietnam gitu. Nah, pemilihan umumnya ini juga dilakukan dalam rangka pemenuhan kompetisi di dalam anggota partai gitu, dalam memperebutkan kursi di Majelis Nasional Vietnam. Jadi sistem pemerintah di Vietnam ini dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam ini gitu. Jadi sebagian besar Partai Komunis Vietnam ini menduduki di pejabat pemerintahan di Vietnam gitu. Terus bagaimana sih perbandingan sosial budaya di Amerika dengan sosial budaya yang ada di Vietnam gitu. Jadi sosial budaya yang ada di Amerika yang dengan yang di Vietnam berbeda sekali ya. Dapat kita ketahui bahwa di Amerika ini sangat beragam gitu masyarakatnya, yang dimana memiliki perbedaan ras, etnis, agama, dan latar belakang ekonomi yang berbeda gitu. Nah, tetapi adanya upaya di dalam Amerika ini untuk adanya kesetaraan dan tidak adanya ketimpangan sosial gitu di dalam negara Amerika Serikat ini gitu, dalam beberapa aspek gitu. Itu ada aspek di dalam kehidupan masyarakat, pendapatan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kecepatan di dalam pendidikan itu. Di Amerika ingin adanya tidak ada ketimpangan gitu. Nah, dari adanya ingin menimbulkan tidak ada ketimpangan, dia maka untuk bagaimana negara Amerika ini dikenal sebagai negara yang bagaimana kesempatan bersama realitasnya bahwa senjangan pendapatan ini kaya dan miskin semakin melebar gitu. Nah, terus dapat kita ketahui ya bahwa budaya-budaya yang ada di Amerika ini berbeda gitu dengan ada di Vietnam gitu. Terus di Amerika ini kayak pakaiannya tuh kayak pakaian-pakaian yang minim gitu. Terus banyak yang masyarakat yang bermabuk-mabukan, minum-minuman, atau melakukan seksual gitu ya di negara tersebut, kayak misalkan kayak bebas aja gitu, tapi itu tuh menjadi hal yang lumrah gitu di negara Amerika gitu. Nah, terus kita ketahui bagaimana ini tuh merupakan bentuk keberagaman yang ada di Amerika gitu, yang adanya perbedaan bagaimana budaya etnis yang ada di Amerika gitu. Nah, dengan hal ini bagaimana budaya di Amerika Serikat ini menunjukkan bagaimana keberagaman yang kuat yang dipengaruhi oleh beberapa kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, Amerika ini juga bisa dikenal sebagai tempat memelihara
kehidupan multikultural, nah, di mana kelompok anti sistem budaya ini hidup bersama dengan berbeda-beda pandangan gitulah, sehingga menjadikan bahwa hak setiap individu pasti mempunyai perbedaannya masing-masing dan mempunyai hak kebebasan dalam berpendapat dan maupun berpakaian lainnya gitu. Nah, di negara, kalau misalkan kita bandingkan negara Vietnam ini, bahwa sama ya, hampir beda. Nah, kalau di negara Vietnam ini sosial budayanya ini sangatlah beragam gitu. Adanya di negara Vietnam ini ada bahasa resmi yang dimana adanya bahasa Vietnam gitu, yang bisa disebut juga dengan Tinh Phuet. Nah, tapi kalau di Amerika ini lebih sebagian besar ini dia berbahasa Inggris ya. Kalau nggak salah dia mayoritas itu dengan menggunakan bahasa Inggris gitu, berbeda dengan Thailand yang bahasanya itu berbeda dengan bahasa kita Indonesia dan Inggris. Kalau misalkan di Indonesia dengan Inggris kan hampir ibaratnya kita tuh orang Indonesia tuh bisa berbahasa Inggris, jadi kita tuh bisa masuk ke dalam Amerika gitu. Nah, terus Tinh Phuet ini kalau misalkan di Vietnam disebut juga dengan Tinh Phuet. Tinh Phuet ini merupakan bagian dari keluarga bahasa Austroasiatik gitu, merupakan bagaimana sastra Vietnam yang mewakili warisan-warisan dari kaya atas sebelum-sebelumnya gitu. Terus budaya yang dijalankan pada negara Vietnam ini masih kental, bagaimana dia tuh bisa adanya menghormati orang-orang yang tua. Kalau misalkan ada yang lewat ini, dia dengan apa sih, kayak kita sopan santun gitu, kayak tutur katanya gitu, dia kayak sopan gitu ke orang-orang yang tua sih, karena dia menganut bagaimana agamanya itu diajarkan bahwa untuk meluluhurkan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kepada terdahulunya gitu. Terus di sistem sosial dan budayanya ini juga adanya etika tradisional atas kepatuhan, kerja keras, dan rasa hormat kepada untuk menghargai kepada orang lain gitu. Terus mayoritas agama penduduk Vietnam itu Buddha gitu. Nah, untuk meningkatkan bagaimana kepercayaan leluhur, karena agama tersebut memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan maupun budaya yang ada di masyarakat Vietnam. Nah, kalau seni di dalam negara Vietnam ini mencakup berbagai beragam gitu. Ada termasuk seni rupa, seni patung, kerajinan tangan, dan arsitektur tradisional. Nah, terus ada di Vietnam ini, saya pernah baca ya kalau nggak salah, ini di Vietnam ada rumah panggung yang disebut juga Nan Chin, dan kuil-kuil yang bersejarah atas keragaman agama di negara Vietnam, yaitu agama Buddha gitu. Mungkin sekian cukup dari saya untuk perbandingan antara negara Amerika dengan Vietnam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.